Waalaikumsalam Bu Amel. Baik, bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Kabar Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Sukana hari ini katanya nanti akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu. Oke, berarti sebelum melaksanakan coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sukana, boleh ya? Boleh Bu. Baik. Oke, nanti saat pelaksanaan coaching antara Ibu dan coach, saya akan menilai dan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya, seperti misalkan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach sesuai dengan kata kunci dari coach ya. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coach atas pertanyaan yang Ibu sampaikan begitu. Namun Ibu juga jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Seperti ada kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya Bu Sukana, saya sebelum melakukan observasi kepada Bu Sukana ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, dan ini juga merupakan bagian dari observasi ya Bu Sukana. Ya, bisa Bu, silakan. Baik. Pertanyaan pertama ya Bu Sukana, sebenarnya nih, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik Bu, jadi dalam proses coaching hari ini ada 3 ya Bu ya yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik. Jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya. Tadi itu kehadiran penuh, ya, presence, kemudian juga mendengarkan aktif, dan tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya, begitu. Dari ketiganya, dari kompetensi ketiganya itu, bagian kompetensi yang mana sih yang lebih spesifik Ibu ingin kembangkan? Oke. Dari 3 kompetensi itu Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya dapat fokus pada permasalahan coach, dan saya juga bisa mengajukan Bu pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh coach. Begitu ya Bu Sukana. Nah, selanjutnya kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa sih? Nah, baik Bu, jadi indikator yang ingin tercapaiannya itu yaitu mencari solusi Bu permasalahan yang dihadapi. Begitu ya. Baik, jadi Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya yaitu Ibu ingin coach sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya ya, dan coach juga sudah memiliki rencana aksi begitu ya Bu ya, yang harus dilakukan seperti apa gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Jadi silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya, makasih ya Bu. Bukain salaman kan? Hari ini katanya nanti akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu. Oke, berarti sebelum melaksanakan coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sukana, boleh ya? Boleh Bu. Baik. Oke, nanti saat pelaksanaan coaching antara Ibu dan coach, saya akan menilai dan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya, seperti misalkan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach sesuai dengan kata kunci dari coach ya. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coach atas pertanyaan yang Ibu sampaikan begitu. Namun Ibu juga jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Seperti ada kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya Bu Sukana, saya sebelum melakukan observasi kepada Bu Sukana ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, dan ini juga merupakan bagian dari observasi ya Bu Sukana. Ya, bisa Bu, silakan. Baik. Pertanyaan pertama ya Bu Sukana, sebenarnya nih, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik Bu, jadi dalam proses coaching hari ini ada 3 ya Bu ya yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach.
Oke, baik. Jadi ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya. Tadi itu kehadiran penuh, ya, presence, kemudian juga mendengarkan aktif, dan tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya, begitu. Dari ketiganya, dari kompetensi ketiganya itu, bagian kompetensi yang mana sih yang lebih spesifik ibu ingin kembangkan? Oke. Dari 3 potensi itu Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya dapat fokus pada permasalahan koci, dan saya juga bisa mengajukan Bu pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh koci. Begitu ya Bu Sukana. Nah, selanjutnya kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin ibu capai itu apa sih? Nah, baik Bu, jadi indikator yang ingin tercapaiannya itu yaitu mencari solusi Bu permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum Bu Sukana. Waalaikumsalam, Ibu. Bu Amel. Aduh, mohon maaf nih saya terlambat. Saya tadi dari kelas dulu. Iya, nggak apa-apa Bu. Gimana keadaannya Bu? Baik Bu. Alhamdulillah, kamu lihat aku dong. Baik Bu, sepertinya ide yang bagus itu saya akan memanggil anak tersebut untuk melakukan segitiga restitusi ya. Saya akan mengajak anak untuk bicara dari hati ke hati seperti itu Bu. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Najwa. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadi sebuah solusi ya Bu ya. Tidak hanya untuk memecahkan masalah, tetapi juga memberikan kita jalan di mana kita bisa membuat suasana kelas itu menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan Bu ya. Iya Ibu. Mungkin baik, saya pikir melalui segitiga restitusi ini saya bisa mengetahui penyebab si anak kenapa dia sering tidak fokus dalam belajar, dan saya juga lebih tahu dan lebih paham tentang kebutuhan apa yang sedang ingin dia penuhi. Kemudian harapannya sih si anak bisa memperbaiki perilaku negatifnya ya Bu ya, sehingga mempunyai rasa tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan dirinya tanpa dia merasa seperti sedang disalahkan gitu Bu. Nah, selain segitiga restitusi, ada tidak langkah selanjutnya yang mungkin Ibu mempunyai ini planning B untuk mengatasi anak yang seperti itu? Sepertinya saya bisa membangun kesadaran diri anak tersebut dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Kayaknya saya bisa tuh Bu melakukan ice breaking atau mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga anak-anak kembali fokus dulu sebelum melaksanakan pembelajaran begitu. Dan kayaknya itu nggak akan berdampak terhadap satu aja ya Bu ya, kayaknya itu memberikan efek positif, jadi seluruh teman-temannya sekelas ya bisa ikut fokus gitu. Nah, luar biasa Bu, saya setuju sekali itu dengan fungsi pembelajaran sosial emosional yang Ibu katakan tadi ya. Jadi dengan pembelajaran itu anak-anak dapat mengendalikan kondisi emosinya Bu ya. Tentunya agar bisa menghadirkan mindfulness juga di kelas yang Ibu Najwa harapkan. Nah, selanjutnya Bu Najwa, untuk memenuhi kebutuhan si murid yang Ibu tadi katakan, apakah ada hal yang bisa Ibu lakukan selain dari menerapkan segitiga restitusi dan penerapan KSE ini Bu? Apa ya kebutuhan anak itu? Dia kan senangnya lari-larian ya Bu ya. Berarti kalau saya analisis tuh dia tuh anak kinestetik tuh. Jadi sepertinya selain melalui pembelajaran sosial emosional, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi saya bisa memfasilitasi murid-murid saya yang memiliki gaya belajar kinestetik itu melalui pembelajaran, misalkan apa ya, saya menyisipkan permainan-permainan atau saya melakukan outdoor class seperti itu. Yang akan saya lakukan kayak gitu. Oke, bagus sekali Bu. Berarti Bu Najwa ini akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu ya. Pembelajaran itu yang memfokuskan pada kinestetik anak sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu juga ya. Iya, rencananya sih seperti itu Bu. Oke, kira-kira secara detailnya seperti apa Ibu
pelaksanaannya itu seperti apa dan kapan, dan apakah akan dilakukan dengan secepatnya atau ditunggu? Saya untuk awal mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu gitu. Jadi dari situ saya harap anak bisa menemukan solusi atas perilakunya gitu, biar sesuai dengan kesepakatan kelas nih Bu, keyakinan kelas gitu ya. Baru selanjutnya sambil berjalan saya memantau perilakunya, saya akan menyusun RPP diferensiasi dan terintegrasi dengan KSE gitu Bu, supaya memfasilitasi kebutuhan belajar anak dan bisa sambil membangun kesadaran diri atau mindfulness anak tersebut. Tentunya si anak juga ya Bu ya, tadi kan dengan teman kelasnya dan juga rekan sejawatnya mengajar di kelas. Satu lagi nih yang akan Ibu libatkan, misalkan ada nggak yang akan Ibu libatkan selain dari tadi teman kelasnya, rekan sejawatnya, ada tidak Bu? Saya kayaknya mau berkolaborasi dengan wali kelas anak tersebut. Jadi saya akan melaporkan perkembangan dari perilaku si anak tersebut gitu. Sepertinya itu nih Bu yang mau saya ajak kolab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, itu sangat bagus Bu, mudah-mudahan terlaksana dengan cepat Bu ya. Selanjutnya Bu Najwa, kira-kira kapan itu Bu akan melaksanakan aksi itu Bu? Secepatnya sepertinya minggu depan saya ada jadwal lagi di kelas anak tersebut, jadi kayaknya lusa saya akan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi minggu depan saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut. Oke, mantap sekali Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar. Kemudian nanti kita akan melakukan coaching sesi kedua ya Bu ya, setelah Ibu melakukan tindakan yang tadi. Selanjutnya Bu, saya sudah tidak sabar nih menurut Bu Najwa mendengarkan hasil rencana aksi yang nanti Ibu akan laksanakan. Kemudian kita akan adakan sesi coaching kembali ya Bu ya. Iya nih Bu, aduh mohon doanya nih sama supportnya ya Allah, mudah-mudahan berhasil ya apa yang akan saya laksanakan ini. Aduh, terima kasih nih Bu udah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa Bu, kita sharing aja Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu. Iya baik. Aduh, saya mau ada tamu nih Bu. Saya permisi dulu ya. Makasih ya Bu. Iya, Ya, Bu. iya sama-sama. Semoga Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Oke. Baik Bu Sukana, bagaimana tadi hasil coachingnya? Berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Bu Amel lancar tanpa kendala. Alhamdulillah ya Bu Sukana. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan lagi ya yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sukana. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Baik. Pertanyaan pertama ya Bu Sukana, apa saja yang sudah dilakukan pada saat sesi coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Oke Bu, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk mencari permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Wah, baik begitu ya Bu Sukana. Jadi kalau bisa saya katakan Bu Sukana ini sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta begitu. Tapi Bu Sukana, dari yang saya amati tadi ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan ya. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Baik, Bu Sukana tadi melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirta ya. Tadi saya sudah catat Bu Sukana ini sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching ya. Kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau tindakan aksi nyatanya apa saja yang harus dilakukannya seperti itu ya. Dan Ibu Sukana juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri si coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu bisa berjalan dengan baik. Itu catatan saya. Selanjutnya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang lain Bu ya? Boleh Bu, silakan. Tadi saya mengamati pada saat coaching ya. Jadi pada saat coaching sedang menceritakan permasalahannya, Ibu Sukana ini rasanya
tidak sedikit sedikit lebih aktif gitu ya. Jadi saya lihat Ibu Sukana ini dari tadi tidak berhenti memperbaiki kerudung Betul, begitu ya, betul. terus memainkan pulpen dan begini gitu ya Bu ya. Betul, Oke, Bu. betul ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Kenapa sih ikut gitu? Iya, betul Bu. Jadi emang tadi pertama grogi Bu, kemudian tertekan juga karena kan pada hari ini kita ditugaskan menjadi coaching Bu ya. Mungkin untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan juga Bu, perbaikan diri saya. Terima kasih atas perhatian yang telah Ibu berikan. So, kayaknya aku kelewat satu ya? Iya. Oh gitu, bener. Oke. Kita mulai dari ini lagi ya. Iya, siap, siap. Nggak apa-apa. Dari sini ya, aku dari baik Ibu Sukana berhasil ya. Oke, dari ini selanjutnya boleh saya menyampaikan dulu ya. Oke. Selanjutnya Bu Sukana, saya juga ingin menyampaikan hasil pengamatan yang lain ya terhadap Bu Sukana begini. Jadi tadi saya mengamati pada saat Koci sedang menceritakan permasalahannya, saya lihat Ibu Sukana juga sudah menunjukkan sikap mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci begitu ya. Ibu juga sudah itu sudah cukup tinggi ya Bu ya dari standar yang kita tuju begitu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Ya, baik Bu. Saya menghargai perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan ini untuk bisa menjadi perbaikan ataupun membuat perubahan untuk pembelajaran menjadi pembelajaran yang aktif Bu ya. Melakukan yang nggak kesana kayaknya. Enggak kesana kebanyakan. Udah kamu dari sini aja. Baik Bu, saya terserah. Baik Ibu, saya menghargai perhatiannya. Gimana kamu? Tapi jangan sampai situ. Itu mah nanti setelah ini ya. Oke. Dari ini dah baik Bu saya. Siap ya. Baik Bu, saya akan menghargai. Kok saya akan menghargai sih? Ya, terima kasih Bu. Ya Bu, Gitu terima doang. kasih banyak Bu Betul, atas perhatian. tiga, betul. Terima kasih banyak Bu atas perhatiannya. Entar dulu, aku tadi kenalkan. Pakai jeda dulu. Terima kasih banyak Bu atas perhatiannya. Namun demikian Bu Sukana, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu Sukana. Tadi misalnya nih saat Koci sedang berbicara, saya amati Ibu Sukana itu dari tadi tidak berhenti untuk memperbaiki kerudung Bu ya, memperbaiki kerudung. Kemudian juga tadi sedikit-sedikit ada nunduknya gitu ya, tidak memperhatikan, tidak menatap wajahnya begitu ya, tidak menatap wajahnya Koci. Kemudian ada sempat memainkan pulpen ya begitu. Nah ini apa sebabnya Bu Sukana seperti ini? Iya betul Bu, mohon maaf Bu karena itu terjadi ketika saya merasakan grogi gitu Bu, kemudian tertekan gitu karena ditunjuk untuk menjadi coach dalam coaching kali ini gitu Bu. Mohon maaf ya Bu, mungkin akan menjadi bahan perbaikan juga ya Bu. Oh begitu Bu Sukana. Ya. Ya sebetulnya kalau merujuk kepada standar seharusnya memang Ibu ini harus fokus Bu ya, harus fokus terhadap coaching. Artinya kan kalau tadi berarti Ibu belum sepenuhnya menghadirkan presence ya, belum menunjukkan kehadiran begitu. Dari diskusi kita kali ini, apa yang terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu ke depannya dan kira-kira kapan akan dilakukannya? Oke. Jadi Bu, mudah-mudahan secepatnya akan saya lakukan. Nah, oke, secepatnya ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi akan secepatnya melakukan peningkatan performa Ibu ya. Begitu. Siap. Terakhir ya Bu, sebagai penutup, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching kita hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin mendalami dan memahami alur tirta lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, Begitu, begitu Bu. ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sukana sudah melakukan observasi. Kemudian juga saya berharap Ibu Sukana ke depannya akan lebih baik lagi dalam melakukan sesi coaching berikutnya Baik, kepada Bu.